till I get up. Time is barely on our side. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindi Herliana, mahasiswa Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Tulungagung. Saya akan menceritakan praktik pengalaman lapangan yang telah saya lakukan. Jadi, akibat pandemi COVID-19, pelaksanaan PPL dilaksanakan secara mandiri dari rumah di desa masing-masing. Di mana dalam kegiatan praktik pengalaman lapangan gelombang 1 ini, kegiatan yang dilakukan yaitu observasi dan wawancara. Desa Margomulyo merupakan salah satu desa yang berada di wilayah Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Kecamatan Watulimo. Berdasarkan letak geografis, Desa Margomulyo terletak di ketinggian 160 meter dari permukaan laut. Desa Margomulyo tepatnya berada di sebelah selatan dan jauh dari pusat kota. Letak lokasinya ini sangat strategis karena Pantai Prigi disebut sebagai salah satu pantai di Kecamatan Watulimo yang memiliki potensi hasil perikanan yang cukup baik. Sehingga dengan jarak tempuh yang cukup dekat, inilah pengusaha ikan pindang mudah mendapatkan bahan baku ikan. Selain itu, karena lokasinya yang dekat dengan jalan raya dan transportasi bisa masuk, sehingga mudah dalam proses pemasaran maupun mudah dijangkau oleh konsumen. Ikan mengandung protein sebesar 18% sampai 30% dan merupakan salah satu sumber pangan yang penting dan sangat dibutuhkan manusia. Masyarakat umumnya menghendaki dan menginginkan konsumsi ikan segar, padahal ikan merupakan komoditas yang mudah busuk. Untuk pengolahan ikan pindang sendiri bisa dilakukan dengan cara modern maupun tradisional. Akan tetapi, kebanyakan pengolahan ikan yang banyak digunakan merupakan pengolahan secara tradisional. Pengolahan tradisional sendiri dianggap lebih mudah dibanding pengolahan modern. Namun dengan proses tradisional, untuk produk yang diciptakan juga sangat sederhana. Seperti kemasan yang digunakan juga hanya menggunakan wadah sederhana, berupa anyaman bambu tanpa adanya penutup. Selain itu, tingkat kerusakan produk juga cukup besar, meliputi produk cacat, terlalu matang, sehingga hal inilah yang bisa menurunkan daya beli konsumen. Karena tingkat kualitas ikan pindang menurun dalam setiap proses ikan pindang UD Panggasido dilakukan secara tradisional dengan mengandalkan tenaga kerja manusia secara manual. Dalam proses pemindangan, ikan merupakan bahan dasar yang sangat dibutuhkan. Dalam penyediaan ikan membutuhkan tingkat kesegaran yang tinggi. Biasanya penyediaan bahan baku dilakukan langsung dari tempat pelelangan ikan. Selain harganya masih terjangkau, mutu ikan yang didapatkan juga masih segar. Akan tetapi, mengingat hasil tangkapan ikan juga tidak menentu, karena waktu musim panen ikan juga musiman, jadi UD Panggasido untuk tetap bisa memproduksi ikan pindang dalam memenuhi permintaan konsumen ketika tidak musim ikan, maka melakukan penyediaan ikan dari gudang pendinginan ikan. Meskipun tingkat kesegaran sudah sedikit menurun, disebabkan ikan segar mengalami pengolahan lebih lanjut, jadi UD Panggasido melakukan pemilihan ikan yang benar-benar masih segar. Pada saat menjalankan praktik pengalaman lapangan, saya juga menemui problematika yang ada di lapangan, yaitu yang pertama, terbatasnya bahan baku ikan segar. Karena pada waktu itu tidak musim ikan, padahal ikan segar merupakan bahan dasar dari proses pemindangan.
Mengingat waktu panen ikan juga musiman dan tidak bisa dipastikan mengenai hasil tangkapan ikan yang diperoleh, sehingga penyediaan bahan baku langsung dari tempat pelelangan ikan. Penyediaan bahan baku ikan dari TPI memiliki tingkat kesegaran yang masih tinggi karena belum dilakukan proses lebih lanjut. Problematika lainnya yaitu naiknya harga garam. Selain ikan, garam juga merupakan bahan yang sangat penting dalam pengolahan ikan. Salah satu keberhasilan menciptakan ikan pindang berkualitas tergantung pada garam yang digunakan. Sumber daya perikanan memiliki peranan penting dalam perekonomian negara Indonesia. Terdapat beberapa alasan mengapa sumber daya perikanan memiliki dampak terhadap perekonomian. Yang pertama, banyaknya sumber daya manusia atau tenaga kerja yang terlibat di dalam unit penangkapan, pengolahan, dan pemasaran yang umumnya tinggal di sekitar wilayah pantai. Yang kedua, sumber daya perikanan merupakan sumber protein hewani masyarakat yang hampir dikonsumsi oleh masyarakat lokal lebih dari 60%. Besarnya potensi sumber daya perikanan di Indonesia ini juga dijadikan argumen dalam meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang berbasis pada perikanan dan kelautan. Pembangunan berbasis pada perikanan seharusnya dapat dijadikan arus utama pembangunan nasional karena sumber daya yang dimilikinya sangat berlimpah dan kaya. Industri yang berbasis sumber daya perikanan memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan industri lainnya, dan sumber daya perikanan senantiasa dapat diperbarui. Saya akan menjelaskan bagaimana cara meningkatkan daya minat konsumen terhadap produk olahan ikan pindang. Jadi yang pertama, meningkatkan produk olahan ikan pindang. Pengolahan ikan dengan cara pemindangan merupakan salah satu cara untuk mengawetkan ikan dengan tujuan mengawetkan ikan hasil tangkapan. Pemindangan adalah perebusan ikan yang dilakukan bersama-sama dengan penggaraman. Jadi, proses pemindangan sangat dipengaruhi oleh mutu bahan yang digunakan dan kondisi lingkungan. Selanjutnya, pemasaran. Pemasaran merupakan kegiatan menyeluruh, terpadu, dan terencana yang dilakukan oleh sebuah organisasi atau institusi dalam melakukan usaha agar mampu mengakomodir permintaan pasar dengan cara menciptakan produk bernilai jual. Selanjutnya, dalam kegiatan pemasaran ada proses penjualan dan pembelian. Penjualan merupakan kegiatan yang bertujuan agar produk pengolahan ikan yang kita tawarkan kepada konsumen bisa dibeli dengan harga yang terjangkau, sehingga konsumen akan berlangganan dengan kita. Penjualan produk hasil olahan ikan pindang di pasar bergantung kepada tipe produk, misalnya ikan hidup, ikan segar, maupun bentuk olahan. Selanjutnya, kita juga harus berpromosi. Promosi merupakan hal yang sangat mendukung untuk peningkatan penjualan produk. Akan tetapi, produk olahan ikan Panggasido ini untuk proses distribusi dan penjualannya langsung diserahkan kepada pedagang besar. Biasanya juga ada konsumen yang membeli langsung dalam jumlah sedikit sebelum ikan distribusi